Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amalia Kudus dengan NIM 105731119 dari kelas akuntansi 19E. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas final pada mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan judul materi aspek keperlakuan pada akuntansi sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Eka Merdekawati Eskom SE MAK. Baiklah, langsung saja kita masuk pada subjek diskusinya pada bab 23. Itu terdiri dari 21 submateri yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk pada materi yang pertama, ialah istilah akuntansi sumber daya manusia. Pada disiplin ilmu akuntansi sumber daya manusia mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Komite Asosiasi Akuntansi Amerika. Komite tersebut menggambarkan bahwa akuntansi sumber daya manusia ini merupakan proses pengidentifikasian dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengomunikasian informasi ini ke pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia ini berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasi. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, bisnis, dan organisasi lainnya untuk merekrut, memilih, menyewa, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aset manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari organisasi. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. American Accounting Association tahun 1970 mendefinisikan akuntansi sumber daya manusia sebagai proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengomunikasian informasi ini ke pihak yang berkepentingan. Terdapat dua alasan untuk memasukkan sumber daya manusia dalam akuntansi. Pertama, manusia merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan selama mereka memberikan jasa yang dapat diukur. Kedua, nilai dari seseorang sebagai sumber daya manusia bergantung pada bagaimana ia dipekerjakan. Jadi, gaya manajemen juga akan mempengaruhi nilai sumber daya manusia. Kemudian terdapat lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, kerangka konseptual. Secara konseptual, tujuan akuntansi sumber daya manusia ini memasukkan nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan pada laporan posisi keuangan sama dengan aset umum lainnya. Kemudian analisis biaya pelatihan dan pemilihan, yaitu merupakan aktivitas yang mengembangkan kepastian pekerja untuk memperbaiki mutu dari efisiensi dan kualitas pekerjaan. Kemudian kita masuk pada perlakuan dari perspektif akuntansi keuangan, yaitu pengadaan pelatihan yang dapat memberikan manfaat masa depan yang diharapkan atas biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh saat ini. Maka sumber daya manusia ini dapat diperlakukan sebagai aset. Kemudian perlakuan dari perspektif akuntansi manajerial, itu kegiatan ekonomi yang terdapat di perusahaan melakukan selalu menciptakan terjadinya biaya secara penggolongan secara tradisional dalam mempertimbangkan kategori biaya, pada umumnya memasukkan unsur bahan baku, perencanaan, industri, dan personel. Kemudian biaya historis, yaitu mengacu pada biaya pelatihan. Ini berarti pengorbanan yang diperlukan perusahaan untuk mengadakan dan melatih orang-orang yang ada untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian biaya substitusi, kemudian biaya historis, kemudian biaya substitusi ini adalah biaya pengganti dalam kaitannya dengan biaya substitusi. Kemudian biaya kesempatan, yaitu merupakan alternatif bagi biaya historis maupun biaya substitusi, tetapi biaya opportunities-nya itu merupakan estimasi dari biaya ini tanpa kekeliruan. Ini kita masuk pada materi ketiga, yaitu analisis biaya keluar. Berdasarkan konsep biaya keluar ini digolongkan ke dalam beberapa kategori. Biaya ini merupakan biaya atas hilangnya efisiensi, biaya lowongan pekerjaan selama pencarian karyawan baru, dan determinasi pembayaran. Sulit untuk menentukan nilai berdasarkan efisiensi yang hilang sebelum pemisahan. Kemudian produktivitas karyawan sepertinya adalah ukuran yang paling memadai. Bagaimanapun juga, ukuran ini secara umum dihitung dengan bentuk bantuan rasio, bukan tanpa masalah. Misalnya, produktivitas dari pekerjaan manajemen merupakan satu yang sulit atau tidak mungkin jika tidak mungkin untuk diidentifikasi biaya pencegahan mempertimbangkan hilangnya pendapatan perusahaan karena karyawan tidak lagi bekerja. Kemudian kita masuk pada materi yang keempat,
perkembangan sejarah akuntansi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempelajari sumber daya manusia dalam organisasi saat ini mengalami pergeseran peranan dari yang bersifat taktis menuju yang bersifat strategis, yaitu pemberian nasihat kepada manajer senior dalam memahami implikasi dari keputusan usaha yang telah diambilnya. Demikian pula halnya dengan disiplin ilmu akuntansi ini tadinya hanya memberikan informasi mengenai kekayaan perusahaan berupa sumber daya alam dan modal saja. Sekarang dirasa kurang memadai karena masih ada kekayaan perusahaan yang belum disajikan, yaitu kekayaan sumber daya manusia. Kemudian berdasarkan sejarahnya, menurut Flamholtz membagi perkembangan sejarah ini di bidang ini ke dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap pertama pada tahun 1960 sampai 1966 itu ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula munculnya konsep dasar akuntansi sumber daya manusia dan kerangka teori yang berhubungan. Kemudian tahap kedua 1966 sampai 1971, tahap ini merupakan tahap periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya sumber daya manusia. Kemudian tahap ketiga tahun 1971 sampai 1976, tahap ini merupakan periode menurunnya minat akademis dalam dunia perusahaan. Kemudian tahapan ketiga ya tadi yaitu akademis di seluruh dunia barat ini untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam usaha organisasi. Kemudian tahapan keempat yaitu menurunnya minat akademis dalam dunia perusahaan. Kemudian tahapan kelima pada tahun 1980 sampai sekarang itu mencakup kebangkitan minat dalam teori dan praktik akuntansi sumber daya manusia. Kemudian kita masuk pada konsep awal akuntansi sumber daya manusia. Menurut Groger dan Johansson, akuntansi sumber daya manusia adalah seluas pertanyaan tentang filsafat sebagai teknik dengan satu alasan untuk berbagai pendekatan. Hal ini digarisbawahi oleh cakupan yang luas berguna terhadap akuntansi sumber daya manusia meliputi yang pertama sebagai alat politis, digunakan untuk menunjukkan kesalahan manajemen sumber daya manusia sehingga untuk menentukan alternatif investasi yang lebih kuat dan manajemen yang lebih baik. Kemudian yang kedua sebagai instrumen yang bersifat mendidik, yaitu untuk menganalisis dan membangun pemahaman yang lebih baik atas permasalahan personel dan perspektif yang diterapkan dan membangun kemampuan yang lebih baik untuk menyeimbangkan nilai terapan yang bertentangan dengan nilai yang lain. Kemudian ketiga sebagai alat bantu pengambilan keputusan, yaitu untuk memastikan bahwa keputusan sumber daya manusia ini lebih masuk akal daripada sudut pandang manajemen. Kemudian kita masuk pada materi ke-6 ialah arti penting akuntansi sumber daya manusia. Bidang akuntansi sumber daya manusia dikembangkan sejak tahun 1960-an. Bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang terdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen, tetapi saling berkaitan erat. Bidang tersebut juga merupakan respons terhadap metamorfosis fundamental dari ekonomi Amerika Serikat sesudah masa industri ke arah ekonomi jasa. Semua ini telah mengarah pada meningkatnya pengakuan bahwa model manusia atau aset manusia merupakan fitur yang berbeda dari perekonomian hari ini dan merupakan bagian utama dari aset organisasi saat ini. Kemudian kita masuk pada materi yang ketujuh, dukungan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia mengakui bahwa manusia terdiri dari modal dan aset. Teori ekonomi modal kerja manusia didasarkan pada konsep bahwa manusia memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal yang disebut sebagai manusia atau human capital. Sehingga seseorang meneliti yang bernama Theodore Solch dalam penelitiannya tentang teori ekonomi dan modal manusia. Kemudian kita masuk pada materi ke-8 ialah penelitian awal tentang akuntansi sumber daya manusia. Salah satu pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari akuntansi sumber daya manusia adalah sebagaimana dikembangkan oleh R.H. Hermanson. Ia merupakan akuntan pendidik, pengukuran dan pencatatan nilai akuntansi sumber daya manusia. Disertasi Dr. Filsafat. Disertasi tersebut kemudian diterbitkan sebagai monograf pada tahun 1964 dengan judul Accounting for Human Asset. Nah, dalam judul tersebut dikemukakan bahwa
Laporan keuangan konvensional ini untuk mencerminkan posisi keuangan dengan memadai dari perusahaan karena laporan tersebut tidak memasukkan aset manusia. Kemudian kita masuk pada materi ke-9 ialah asumsi dasar dan tujuan akuntansi sumber daya manusia. Peran perkembangan informasi yang begitu cepat juga telah memaksa perusahaan meningkatkan sumber daya manusianya untuk mampu bersaing. Perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan peran informasi ini dalam mencapai tujuannya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap, lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Kemudian ada beberapa asumsi dasar akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai, yaitu memberikan jasa sekarang dan masa yang akan datang yang dimiliki oleh mesin dan materi. Kemudian pengaruh gaya manajemen, nilai sumber daya manusia ini dapat dipengaruhi oleh cara-cara yang dikelolanya. Kemudian kebutuhan akan informasi sumber daya manusia manusia itu informasi mengenai biaya dan nilai sumber daya manusia adalah perlu bagi pengolahan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam berbagai aspek dari proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian, adapun tujuan dari akuntansi sumber daya manusia, yang pertama informasi kuantitatif, yaitu memberikan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, memberikan metode penilaian mengenai keuntungan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, teori dan model, yaitu memberikan suatu teori dan variabel yang relevan. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-10, unsur-unsur penting pembentuk akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, aset berwujud sebagai sumber daya manusia. Itu digambarkan sebagai aset yang tidak berbentuk materi atau aset yang tidak bisa dilihat. Kemudian goodwill sebagai sumber daya manusia ditinjau dari perspektif ekonomi dan akuntansi. Kemudian merek dagang sebagai sumber daya manusia, itu lisensi atau perizinan sebagai aktivitas komersial yang melibatkan pemindahan sementara. Kemudian hak cipta sebagai sumber daya manusia, yaitu melindungi pemegang hak dari pengandaan yang tidak sah. Kemudian sejarah hak cipta atau copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin percetakan. Kemudian hak cipta sebagai sumber daya manusia, yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya. Kemudian kita masuk pada materi ke-11, ialah alasan-alasan pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Pertama ialah memperbaiki manajemen sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia ini sering dilaksanakan berdasarkan strategi, rencana, dan sasaran yang telah digambarkan dan diatur tanpa definisi bersama dari target khusus, indikator, pengukuran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fokus pada karyawan sebagai aset, yaitu pergantian fokus dari aset tetap kepada karyawan sebagai besar masih bergantung pada sektor bisnis. Dalam hubungannya dengan akuntansi sumber daya manusia, pengetahuan akuntansi, pengukuran modal intelektual, dan balance scorecard. Kemudian ketiga, memperoleh kualifikasi angkatan kerja, yaitu dilihat dari investasi dalam modal manusia, mendorong manajemen untuk mengukur dan mengumpulkan data sumber daya manusia, serta untuk mengukur sumber daya manusia sebagai satu aset yang penting bagi perusahaan. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-12, ialah nilai aset dari pengorganisasian manusia. Nilai aset manusia dikenal oleh para akuntan sejak tahun 1932, yaitu Accountants Handbook menjelaskan bahwa goodwill bersumber pada nilai-nilai tertentu yang muncul dari adanya kualitas personel dan keterampilan teknis dari pemilik, manajer, dan karyawan. Dalam praktik akuntansi saat ini, kita mendapati bahwa biaya organisasi dan beberapa biaya dibayar di muka akan diperlakukan sebagai aset karena akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan adapun nilai aset dari pengorganisasian manusia, yang pertama, peran penting manajerial, yaitu tujuan utamanya yaitu sebagai sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan manfaat atau nilai manusia bagi suatu organisasi. Kemudian yang kedua, akuisisi sumber daya manusia, yaitu meliputi upaya perekrutan, seleksi, dan penerimaan orang-orang memenuhi kebutuhan tenaga manusia organisasi saat ini. Kemudian kebijakan akuisisi dan pengembangan,
yaitu menyediakan estimasi terhadap biaya saat ini untuk memperoleh dan mengembangkan manusia sebagai manusia untuk berbagai posisi. Kemudian alokasi sumber daya manusia, yaitu proses menempatkan orang ke berbagai ke berbagai peran dan tugas organisasi. Kemudian konservasi sumber daya manusia itu merupakan suatu proses untuk mempertahankan kapabilitas atau kemampuan manusia sebagai individu dan efektivitas manusia yang dikembangkan oleh organisasi. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan jasa manusia untuk mencapai misi organisasi. Kemudian yang terakhir ialah evaluasi dan imbalan sumber daya manusia. Itu suatu proses pengkajian atau penelahan nilai manusia bagi organisasi. Kemudian kita masuk pada materi ke-13, peran penting sistem informasi akuntansi sumber daya manusia. Manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia membutuhkan informasi yang terperinci dalam jumlah besar. Kualitas keputusan diambil berkaitan dengan sumber daya manusia semakin bergantung pada kualitas dari masukan atau input informasi. Itu menurut Shimamura 1997 mengatakan bahwa perolehan, penyimpanan, dan penarikan informasi menghadirkan tantangan tidak kecil. Kemudian adapun sistem informasi akuntansi sumber daya manusia, itu yang pertama ialah akurat, tepat waktu. Yang pertama tepat waktu, yaitu manajer harus memiliki akses untuk memutakhirkan informasi. Kemudian akurat, itu manajer harus mampu bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Kemudian yang ketiga ringkas, manajer dapat menyerap banyak informasi yang, pada setiap waktu. Kemudian relevan, manajer harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Kemudian yang terakhir lengkap, manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak sepotong-sepotong. Kemudian termasuk pada materi ke-14 ialah mengukur biaya sumber daya manusia. Ada 3 konsep berbeda yang disuruhkan oleh manajemen untuk mengukur biaya sumber daya manusia. Yang pertama biaya awal. Biaya awal ini mengacu pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian biaya penggantian atas sumber daya manusia merujuk pada pengorbanan yang akan atau harus terjadi sekarang ini untuk menggantikan sumber daya manusia yang sedang dipekerjakan. Kemudian biaya kesempatan itu merujuk kepada nilai sumber daya manusia dalam penggunaan alternatifnya yang paling menguntungkan. Kemudian kita masuk pada materi ke-15, mengukur nilai sumber daya manusia. Konsep nilai manusia ini diturunkan dari teori ekonomi umum. Seperti semua sumber daya lainnya, manusia memiliki nilai karena mereka dapat memberikan jasa atau pelayanan di masa depan. Dengan demikian, nilai sumber daya manusia ini seperti nilai sumber daya lainnya dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang atau terdiskonto dari jasa masa depan yang diharapkan. Terdapat dua, yang pertama pengukuran non-moneter atas nilai manusia. Menurut Rensis Likert dan David Bowers telah merumuskan suatu model untuk menjelaskan efektivitas sistem manusia dan organisasi secara keseluruhan. Mereka telah mengemukakan bahwa pengukuran terhadap dimensi tertentu dari organisasi manusia ini seperti kepemimpinan manajerial, organisasi, staf proses kelompok. Dengan bantuan riset survei dapat digunakan untuk memperoleh estimasi perubahan dalam kapasitas produktif organisasi. Kemudian pengukuran moneter atas nilai manusia, itu diterapkan beberapa metode untuk mengukur nilai moneter dari sumber daya manusia juga telah dikemukakan. Di antaranya ditujukan untuk mengukur nilai manusia secara langsung. Kemudian termasuk pada materi ke-16 ialah rangkaian kesatuan sistem akuntansi sumber daya manusia. Perusahaan yang berbeda memerlukan tingkat kapabilitas akuntansi sumber daya manusia yang berbeda pula. Organisasi mungkin hanya memerlukan sistem yang paling sederhana, walaupun kapabilitas yang paling canggih dapat memuaskan perusahaan lain. Dengan kata lain, akuntansi sumber daya manusia yang sesuai bagi perusahaan pada satu tahap dapat menjadi tidak memadai pada tahap selanjutnya. Kemudian, adapun rangkaian kesatuan sistem akuntansi sumber daya manusia, yang pertama ialah sistem satu akuntansi sumber daya manusia, yaitu memiliki hampir semua sistem personalia menjadi persyaratan untuk mengimplementasikannya. Kemudian sistem 2, akuntansi SDM, yaitu perencanaan sumber daya manusia memasukkan estimasi biaya dan perekrutan dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian sistem 3, akuntansi SDM, yaitu terdapat kapabilitas sistem akuntansi sumber daya manusia yang moderat atau menengah. Kemudian sistem keempat, akuntansi SDM, yaitu memiliki keunggulan dalam sistem akuntansi sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sistem sumber daya manusia, yaitu diperoleh kapabilitas akuntansi sumber daya manusia secara utuh. Kemudian kita masuk pada
Materi ke-17 yaitu metode penentuan nilai aset manusia. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang memungkinkan investor dan kreditor untuk membuat prediksi terhadap arus kas di masa mendatang dari perusahaan yang bersangkutan. Aset dan pengukurannya memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada beberapa metode penentuan nilai. Yang pertama, karakteristik aset. Karakteristik aset yaitu digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus diukur. Kemudian kapitalisasi gaji atau upah, itu gaji seseorang dikapitalisasi untuk menentukan nilai orang tersebut. Kemudian biaya perolehan, yaitu menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aset manusia. Kemudian biaya permulaan, yaitu metode ini memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Kemudian metode tawar-menawar yang kompetitif, yaitu ditentukan oleh besarnya kesempatan atas aset itu yang merupakan nilai maksimum aset tersebut. Kemudian metode nilai ekonomis, yaitu pendekatan bagi penilaian aset manusia adalah dengan menghitung nilai ekonomisnya. Kemudian metode nilai sekarang, yaitu pendekatan ini lebih sempurna untuk menentukan nilai ekonomis dari aset manusia dan dihitung dalam 3 tahapan. Kemudian metode goodwill, yaitu dengan mengalihkan selisih lebih dari pendekatan perusahaan terhadap rata-rata industri ke dalam goodwill. Kemudian yang terakhir ialah metode variabel perilaku, yaitu menurut Likor mengemukakan pendapat bahwa prosedur akuntansi aset manusia ini dilaksanakan melalui penciptaan pengukuran berkala terhadap variabel utama dan penyebab dan intervensi terhadap perusahaan bagi satu kesatuan. Kita masuk pada materi ke-18 ya, pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Meskipun masih sangat jarang terdapat penelitian yang menyarankan untuk masukkan variabel manusia dalam sistem akuntansi formal saat ini, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam tataran praktis, yaitu akuntansi aset manusia, akuntansi modal manusia, dan akuntansi goodwill manusia. Kemudian materi ke-19 ialah penerapan akuntansi sumber daya manusia dengan metode kompensasi. Melihat adanya ketidakpastian dan kesulitan sehubungan dengan penentuan nilai modal manusia, Lev dan Schwartz menyarankan penilaian terhadap sumber daya manusia dengan menggunakan kompensasi seseorang di masa yang akan datang sebagai nilai pengganti. Nilai seseorang yang dapat ditentukan dari nilai tunai penghasilannya yang masih tersisa di masa depan yang diperoleh dari pekerjaannya. Kemudian materi ke-20 ialah analisis nilai yang diharapkan dari modal manusia. Ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu menghitung nilai sekarang dari pendapatan seseorang. Yaitu pendapatan dilihat dari pendapatan seseorang menunjukkan nilai aset nilai saat ini dari arus pendapatan yang akan diterima pada masa mendatang. Kemudian menghitung amortisasi nilai yang diharapkan dari modal manusia. Itu memperhitungkan amortisasi nilai sumber daya manusia seperti halnya penyusutan pola amortisasi umumnya dianggap tepat apabila amortisasi tersebut mempunyai hubungan dengan perkiraan dari pendapatan yang telah dihasilkannya. Dia materi yang terakhir ialah materi ke-21 ialah pelaporan sumber daya manusia dengan laporan keuangan perusahaan. Penyajian unsur modal manusia dalam pelaporan keuangan akan membuat laporan keuangan ini terlihat lebih informatif. Selain itu, laporan keuangan tersebut akan dapat memberikan data yang komprehensif mengenai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pencapaiannya, tujuan organisasi. Nilai yang diperkirakan dari modal manusia seseorang merupakan nilai penggantian sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Kemudian kita masuk pada studi kasus, yaitu pengaruh pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada studi kasus pada PG Marjopagong Tulungagung. Tujuan utama perusahaan beraktivitas adalah mendapatkan keuntungan maksimal. Setiap menjalankan aktivitas usahanya tidak lepas dari keterlibatan para karyawan. Dalam melakukan pekerjaan, para karyawan mengeluarkan kemampuan, perkiraan, dan tenaga demi terciptanya cita-cita perusahaan. Perusahaan PG Majapahit merupakan perusahaan manufaktur yang bertempat di Kabupaten Tulungagung. Produksi utamanya adalah gula pasir dan terdapat beberapa produk sampingan. Dalam operasional, perusahaan tentunya dijalankan oleh karyawan-karyawan yang profesional dan ahli dalam bidangnya. Demi menunjang hal tersebut, pihak perusahaan melakukan pengadaan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti rekrutan, pendidikan, dan pelatihan karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut perusahaan diakui dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai biaya dan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai aset.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut oleh perusahaan diakui dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai biaya dan jadi ungkapan dalam laporan keuangan sebagai aset. Maka dari itu, permasalahan dari kasus ini ialah bagaimana penerapan pengaruh pengungkapan akuntansi sumber daya manusia yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan PD Marjo Pagong Tulungagung. Kemudian kita masuk pada penyelesaian kasus. Penyelesaian kasusnya yaitu perusahaan PG Majapahit Tulungagung harus menerapkan akuntansi sumber daya manusia sebaik-baiknya di mana biaya pendidikan dan pelatihan karyawan dikapitalisasi menambah aset sebagai net investment in human resource atau aset bersih SDM serta diletakkan di kelompok aset tak berwujud atau intangible asset. Hal ini disebabkan yang pertama, jika perusahaan menggunakan akuntansi sumber daya manusia, maka dalam pembuatan laporan keuangan akan lebih realistis sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, dapat memperbaiki kelemahan dari kinerja keuangan dengan menerapkan ROA dengan meningkatnya total aset dan berkurangnya biaya hingga laba bertambah. Baiklah, itulah materi yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.